koperasi, dan rencananya Pak Anies juga hadir di WA, salah hadir. Jadi Ibu dan Bapak, mungkin nanti Bu Rektor akan memaparkan, saya hanya membuka awal saja. Intinya tadi kita kan ada acara seminar koperasi dan luar biasa ya, ini ketuanya Pak Dr. Kasman ini kan. Jadi dari setelah waktu itu Bu Halida, Pak Dr. kita diskusilah dengan pimpinan, kemudian yaitu Bu Rektor ya, maka agenda ini kita jalankan. Baik, mungkin silakan Bu Rektor. Habis itu nanti kita minta paparan kepada Pak Suroto ataupun juga Bu Halida. Silakan Bu Rektor. Assalamualaikum Ibu Dr. Halida Nuria Hatta, MA, Putri Tokoh Proklamator Bangsa Bapak Muhammad Hatta, dan yang terhormat Bapak Suroto, Ketua Asosiasi Kader Sosial Ekonomi Strategis Akses, kemudian yang terhormat Bapak Dr. Boyendra Yamin, SHMH, Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta beserta pengurus lainnya, Bapak Mulian di sini ada hadir, ada Pak EDCT, kemudian yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1 dan Wakil Rektor 3, yang terhormat Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, dan serta perwakilan dari pengurus KKB Koperasi Universitas Bung Hatta. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas izinnya kita bisa berkumpul kembali di ruangan ini dengan kesempatan yang sangat berbahagia ini. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan banyak pelajaran bagi kita dalam menjalankan aktivitas kita sehari ini. Alhamdulillah siang ini dalam sore kita kehadiran Ibu Dr. Halida Nuria Hatta, MA, dan Bapak Suroto. Tadi pagi juga kita sudah melaksanakan seminar koperasi juga dalam rangka Dies Natalis ke-43. Seperti yang kita ketahui bersama, Bung Hatta merupakan pelopor dalam pemikiran koperasi. Jadi pemikiran Bung Hatta mengenai ekonomi kerakyatan menjadi dasar koperasi Indonesia, dan Bung Hatta menginginkan koperasi menjadi soko guru perekonomian Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun penuh tantangan, Bung Hatta tak henti menggelorakan semangat dasar koperasi dalam pemikirannya dan implementasinya di Indonesia. Nah, dalam kesempatan berbahagia ini kita dapat berdiskusi bersama dengan Bu Halida dan Pak Suroto untuk pengembangan koperasi di Universitas Bung Hatta ini ke depannya, dan mengenai implementasinya pemikiran-pemikiran Bung Hatta. Selanjutnya kita juga ada Bapak Suroto yang sudah berpengalaman mengenai koperasi. Kita bisa belajar banyak juga untuk kedepannya bagaimana mewujudkan atau memajukan koperasi Universitas Bung Hatta dan riset-riset mengenai koperasi di Indonesia dan di dunia ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kita nanti banyak berdiskusi saja dengan Ibu Mutia sebagai pembuka. Kemudian nanti kita berdiskusilah bagaimana keadaan dari koperasi kita, dan kita menginginkan juga bagaimana kita sebagai universitas yang memakai nama Bung Hatta ini sebagai bapak koperasi juga akan lekat juga menjadi kampus yang mencirikan koperasi juga. Demikian akhir kata saya menyampaikan permohonan maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rektor yang saya hormati, Bapak-bapak Wakil Rektor yang saya hormati, lalu dari yayasannya yang hadir di sini, ibu-ibu, bapak dekan, kemudian juga koperasi, pengurus koperasi Universitas Bung Hatta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa ikut hadir di sini. Seperti yang sudah Ibu Rektor sampaikan, bahwa dengan universitas ini mengemban nama Bung Hatta,
Maka pesan dari almarhumah Ibu Rahmi Hatta ketika universitas ini berdiri di tahun 1981 adalah boleh universitas swasta berdiri dengan nama Bung Hatta, tapi yang penting adalah mengamalkan dari ciri khas Bung Hatta, cita-cita Bung Hatta, dan juga dharma baktinya Bung Hatta, ketulusannya bekerja untuk masyarakat. Tentu yang diharapkan adalah menghasilkan tidak hanya mahasiswa tetapi juga para pendidik, sivitas akademika semuanya mempunyai jiwa integritas seperti Bung Hatta dalam fungsi dan kerjanya masing-masing sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing, yaitu jujur, lurus, bisa bekerja sama dan bisa merundingkan hal-hal yang baru demi kemajuan bersama. Karena seperti Bung Hatta juga waktu ini, karena kita hari ini bicaranya tema koperasi, waktu ia dan teman-temannya itu sebagai student di negeri Belanda sudah memikirkan kita sekolah di negeri Belanda ini dengan satu cita-cita bangsa kita harus merdeka. Lalu ketika merdeka, negeri yang akan menjadi itu bentuknya republik, bukan kerajaan, ya. Jadi kalau sekarang tahu-tahu mau kembali ke gaya-gaya kerajaan, itu feodalisme, sesuatu yang tidak menguntungkan bagi rakyat, karena yang dipikir orang pikir Bung Hatta adalah sebuah kesetaraan, sebuah demokrasi, alam demokrasi di mana manusia bisa berpikir bebas, tetapi juga dalam berperilaku juga bebas, tapi ada tatanannya, ada aturannya yang sama-sama disepakati dan yang merupakan sesuai dengan norma dari budaya kita yang kita pelihara dan kita kembangkan secara baik. Nah, dalam hal ini Ibu Rahmi Hatta memang mengharapkan Universitas Bung Hatta ini mempunyai ciri khas yang akan menjadikan kader-kader atau legacy atau warisan dari sikap yang baik untuk tanah air, masyarakat, dan bangsa. Nah, di Jakarta saya perhatikan bahwa universitas-universitas swasta yang berhasil itu karena ada keunggulan-keunggulan tertentu. Saya yakin Universitas Bung Hatta bisa melihat peluang-peluang untuk keunggulan. Sekarang memang banyak universitas yang berdiri di bawah lembaga masing-masing. Ada Universitas PLN, ada Universitas Pertamina, lalu ada Kompas juga bikin Universitas Multimedia, dan hukum juga dia membuat lagi. Jadi tidak hanya negeri swasta, tapi lembaga-lembaga juga pada bikin. Nah, di sini kompetisi, ya. Tapi kalau itu lihat dari kompetisi, kita lihat dari tepat gunanya dalam memberi peluang bagi rakyat untuk maju dan bahagia. Jadi di sini adalah daya juang, kemampuan mengolah sumber daya manusia Indonesia yang banyak supaya masing-masing bisa berkualitas dan bisa bekerja sama. Nah, koperasi itu adalah satu solusi yang bisa menembus strata-strata yang selama ini dibuat oleh ekonomi. Ada strata kaum konglomerat, ada strata kaum pengusaha besar, ada strata orang-orang kaya, dan ada rakyat kecil, pedagang, buruh, dan juga pegawai dari buruh. Nah, koperasi ini bisa mengeliminasi itu pikiran atau strata yang sudah dimasukkan ke dalam otak kita. Tidak, dengan koperasi nggak pikir cara begitu, ada cara baru, yaitu setiap manusia, setiap insan yang mempunyai potensi untuk percaya diri, percaya akan kekuatan sendiri, dan percaya bisa berkolaborasi. Inilah saatnya kita mengembangkan koperasi, dan dalam hal ini sebagai Universitas Bung Hatta sebagai lembaga pendidikan tentunya juga menerima ilmu-ilmu yang lebih berkembang dan juga revitalisasi. Teori ada, praktek juga bisa dikembangkan sesuai kebutuhan, supaya mahasiswa juga jangan nanti
aduh kita susah uang lalu menjadi pinjol, pinjaman online, kemudian tidak berkomunikasi, hanya berkomunikasi dengan gadget, diam sendiri, di mana itu kemajuan milenium ketiga dengan segala macam ketersediaan teknologi, informasi, tetapi mendapatkan manusia yang menjadi teralienasi dari masyarakatnya. Padahal masyarakat inilah eranya bisa berkolaborasi dan mengolah cara-cara baru untuk menghadapi apa yang disebut globalisasi. Seakan-akan dengan globalisasi kita sebagai Indonesia sudah nggak bisa lagi untuk berdaulat sama berdiri sendiri. Dengan koperasi sebetulnya Indonesia bisa menaruh dirinya di pusat peta dunia. Kita dengarkan kiat-kiat cara pikir dan juga praktek-praktek yang sudah sukses yang sudah dialami oleh Pak Suroto. Sebetulnya ini calon doktor ini, cuman karena sibuk dengan antara teori dan praktek mungkin disertasinya belum selesai saja, tapi dia udah doktor sudah calon doktor gitu, dan bukunya sudah banyak. Bukunya yang terakhir ini adalah Koperasi Lawan Tanding Kapitalisme. Kita sekarang lihat di negeri kita seakan-akan ya ada yang begitu kayanya sampai punya uang 271 T, tapi itu hasil dari mana? Sedangkan koperasi bisa menghasilkan uang triliun juga tanpa mesti menggorok dari kesempatan ekonomi orang-orang lain atau kelompok-kelompok lain. Tapi semua di jalan proses yang taat azas, proses menghormati orang lain, menghormati diri sendiri, percaya akan kekuatan diri sendiri, respek kepada orang lain, karena itu mau bekerja sama, tidak mencari konflik dalam berorganisasi, tapi mencari kerjasama dan menghargai kesetaraan. Semoga dengan gini kita makmur ya, terutama dari Sumatera Barat ini bisa lekas makmurnya segala yang rusak-rusak, yang tidak prosedur bisa dibereskan, dan dari Universitas Bung Hatta yang menggagas revitalisasi teori dan praktek koperasi. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya hantaran dari Bu Halida untuk pengantar diskusi kita. Langsung saja kita minta. Agak sedikit malu kalau harus disebut-sebut predikatnya. Karena predikat yang paling mulia ternyata di Republik ini ya rakyat jelata. Jadi saya pilih tidak menggunakan predikat. Itu bukan karena saya ditanya sama Pak Panitia kemarin, Pak Suroto ini titelnya apa? Saya nggak pakai titel aja. Terima kasih Ibu Rektor atas undangannya, pimpinan Universitas Bung Hatta yang hadir sangat lengkap, ada sampai dekan yang cantik-cantik. Terima kasih Pak. Pimpinan yayasan yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, Bu Halida yang saya hormati. Koperasi ini memang agak sedikit membuat saya terkesima, dan itu karena saya banyak membaca tulisan Bung Hatta. Jadi pemikiran Bung Hatta itu yang paling menonjol salah satunya adalah koperasi. Kenapa begitu getol sekali sampai beliau itu selama jadi wakil presiden itu selama 10 tahun itu setiap hari koperasi itu khusus pidato koperasi. Setelah itu tidak ada lagi pidato wakil presiden tentang koperasi. Setiap hari koperasi kan belum pernah dengar lagi ya. Itu maksud saya, walaupun bukan, kata beliau, walaupun bukan wakil presiden lagi, tapi masih tetap mengunjungi koperasi. Kalau itu karena beliau orang koperasi atau insan koperasi. Dan Bapak Ibu, ada yang menarik juga bahwa tren internasional hari ini itu orang semua resah dengan suatu sistem ekonomi yang profit oriented atau mengejar keuntungan semata-mata.
Sekarang ini banyak sebenarnya ilmu alternatif yang harusnya kita exercise, dan yang salah satunya kita banyak kembangkan juga di Indonesia sekarang ini kan ekonomi syariah. Nah terus kemudian yang agak aneh adalah kenapa mata kuliah koperasi atau teori-teori koperasi ini malah justru semakin hilang di kampus-kampus kita. Saya kebetulan punya kolega sekolah yang saya sering juga berinteraksi sama mereka, juga doktor, profesor di bidang koperasi, dan salah satu mentor saya dari Victoria University itu almarhum Ian McPherson itu profesor. Ini beliau mengatakan begini, saudara-saudara, satu gejala bahwa masyarakat itu mulai meninggalkan koperasi itu karena globalisasi. Tapi globalisasi ini sebetulnya adalah juga sesuatu yang tidak bebas nilai gitu. Jadi ada kepentingan kapitalis global yang kemudian dimasuk di struktur pemikiran kita kan gitu. Dan itu merasuk hampir semua kampus kita itu sekarang rata-rata sudah banyak yang mengeliminasi mata kuliah koperasi. Dan saya untuk diminta jadi praktisi mengajar juga di UI itu, saya sempat mendorong supaya mata kuliah itu disenangi mahasiswa, dan sekarang sudah jadi mata kuliah wajib di UI, dan kami senang sekali karena UI ini kan bisa jadi kampus lokomotif untuk menjadi pendorong atau penarik bagi kampus-kampus yang lain gitu. Nah, Bapak Ibu, dengan adanya arahan Ibu Rektor dan juga Pak Ibu Halida tadi bahwa Bung Hatta kita gunakan sebagai nama besar, beliau ini kita gunakan sebagai nama universitas, saya kira sudah tepat sekali kalau kita mengembangkan selain praktek juga pemikiran koperasi. Jadi di universitas yang saya temui misalnya di Jepang itu bahkan sudah ada federasi nasionalnya dipimpin oleh seorang profesor juga namanya Profesor Koichi Soshi. Itu setiap kampus itu hampir punya koperasi, dan itu mengelola bukan aset kecil tapi sampai triliunan. Dan yang hebat lagi misinya itu adalah untuk meningkatkan benefit stakeholder kampus, bukan hanya mahasiswa tapi adalah dosen, karyawan, mahasiswa sampai ke bahkan alumni dan masyarakat sekitar. Jadi dampak dari universitas itu adalah mengangkat derajat kemanfaatan bagi masyarakat sekitarnya juga, itu bukan hanya sekedar manfaat internal gitu. Nah, yang menarik lagi adalah bahwa kampus itu dengan mengembangkan koperasi itu menjadi daya tarik bagi mahasiswa untuk bergabung di universitas itu, karena universitas ini mengajarkan bagaimana praktek egaliter, praktek dari demokrasi itu dalam keseharian gitu. Jadi mereka menaruh missionnya, apa itu misi dari koperasi universitas atau university co-op yang mereka kembangkan, tegas mereka katakan bahwa kami punya misi ingin membangun demokrasi dalam praktek dan menjadi mitra sejajar antara mahasiswa dan dosen serta stakeholder, belajar demokrasi dalam praktek dari seluruh stakeholder kampus. Artinya bahwa mereka itu memuliakan koperasi betul gitu. Nah, yang saya takutkan, Bapak Ibu, saya juga mengatakan agak sedikit vulgar gitu, saya mengatakan begini. Jadi koperasi itu di Indonesia kalau dia sudah tidak dipelajari lagi, berarti kita sudah sebetulnya mengkhianati konstitusi. Bung Hatta itu tegas sekali, apabila kita tidak memahami apa itu isi konstitusi, maka kita pasti akan terombang-ambing. Dan sekarang ini kan kita lihat sebagai sesuatu yang menurut saya degradasi besar dari krisis demokrasi yang ada sekarang ini mungkin juga bagian dari hal yang perlu kita revitalisasi, dan praktek koperasi itu saya kira sangat penting sekali. Saya mengundang Bapak Ibu untuk kita berdiskusi nanti supaya lebih interaktif gitu. Apa yang menjadi pengalaman saya akan mungkin sampaikan. Tapi yang penting juga saya ingin mendapat masukan dari Bapak Ibu yang sudah mengembangkan koperasi di sini.
yang ada di universitas. Kalau tidak salah sudah ada ya Pak. Nah itu kami mohon mungkin penjelasan singkat gitu dari beliau supaya saya, paling tidak saya bisa memberikan mungkin semacam advice atau semacam masukan gitu yang diperlukan, apakah untuk revitalisasi universitas punya koperasi yang sudah ada ataukah kita mau membangun sesuatu yang baru, itu mungkin bisa kita jadikan bahan rekomendasi gitu Bu Rektor. Tapi pada intinya Bapak Ibu, bahwa koperasi itu tidak akan mungkin akan berkembang menjadi baik kalau tanpa kita kembangkan juga teorinya. Suatu praktek yang baik itu karena juga teori, landasan teori, dan teori yang baik itu juga karena banyak dikembangkan dari praktek. Jadi saya kira praktek dan teori atau yang dasain dan dasolen yang seharusnya dan yang senyatanya itu juga menjadi bagian tanggung jawab kita sebagai Sivitas Akademika untuk menyelamatkan koperasi dan menyelamatkan Republik Indonesia. Terima kasih Pak Warek, kami kembali. Baik, terima kasih Pak Suroto ya. Jadi sudah kita melihat tentang operasi juga Pak Suroto kita berbagi di luar ya. Jadi intinya terakhir ingin tahu ya, dan juga berpikir mau tadi disampaikan ya, ingin kalau memang dibutuhkan bantu untuk maju Koperasi Bung Hatta ya. Tadi di belakang ya tadi ya. Saya bukan hanya ini baru mendengar nama Universitas Bung Hatta saja sudah terkagum-kagum, apalagi Anda yang meminta khusus seperti ini ya. Jadi saya senang sekali ya membantu. Sempat terlontar ya, Broto ya, siap untuk ya. Baik Bapak Ibu, ini pemicu diskusi saja. Silakan mungkin dari Pak Ketua dulu lah ya. Silakan Pak Ketua. Selamat datang Bu Alina dan Pak Suroto di Padang kembali. Saya kira udah untuk sekian kali ya. Saya mungkin singkat saja, koperasi ini saya orang hukum, tapi mungkin ini ke Pak Suroto, mungkin ke Bu Alina juga semacam masukan gitu. Apapun data yang kita baca, di Indonesia koperasi agak sulit tumbuh. Itu datanya ada sekitar 12 ribuan koperasi di Indonesia, tapi apakah seperti kata Pak Suroto tadi masih kalah? Pertanyaannya kan tentu muncul Pak, sama dengan koperasi yang kita kembangkan, apalagi Bung Hatta nanti yang sebenarnya harusnya menjadi pokok secara teoretik, termasuk Pak Suroto yang mendalami. Satu hal yang jarang dibicarakan orang tentang koperasi. Orang melihat pikiran Bung Hatta tentang koperasi ketika Bung Hatta sudah jadi. Itu kata kunci Pak Suroto. Pak Suroto mempelajari Bung Hatta ketika pemikiran Bung Hatta sudah jadi, dia pulang dari Belanda, baru Bapak dalam. Itu satu yang menurut saya kegagalan kita berkooperasi di Indonesia, dan ini jarang dibahas orang. Ekonomi kerakyatan yang ditentukan oleh Bung Hatta selalu dilihat setelah Bung Hatta pulang dari Belanda. Tapi Bapak dan Ibu tidak tahu bahwa pemikiran Bung Hatta itu semua kooperasi ekonomi kerakyatan bermula dari ranah Minangkabau. Azas kooperasi yang dikembangkan Bung Hatta, kekeluargaan dan gotong royong dan kebersamaan, itu adalah lingkungan hidup berkaum di Minangkabau. Anak di bangku kemudian di bibiang orang kampung di Kota Bangka. Saya nggak tahu Pak Suroto ngerti nggak dengan anak perempuannya dipaham ya. Jadi anak di bangku kemenakan dibimbing, orang kampung dipertentangkan. Itulah kebersamaan yang dimasukkan Bung Hatta, bukan bersama-sama antara orang-orang banyak. Itu ide dasar dari koperasi yang banyak salah pahami oleh orang sekarang. Bicara ekonomi kerakyatan seolah bicara Indonesia, tapi akarnya kita tidak tahu. Itu sebabnya orang Minang kuat, walaupun sekarang tercerabut dari akarnya, karena melalaikan itu, membebaskan nilai itu. Teori yang Bapak pakai di perguruan tinggi sekarang tidak cocok dengan alam pikiran Bung Hatta. Itu maka gagal. Orang Minang gagal sekarang gara-gara itu juga, melepaskan dari akar budaya. Jadi kalau Pak Suroto saya dengar tadi investasi menilai ekonomi, pasti Bapak pelajari, melihat Bung Hatta setelah baca Karl Marx, sudah baca ini, baca itu. Tapi ketika Bung Hatta bicara diskusi dengan Saharil, diskusi dengan Agus Salim, diskusi dengan beberapa kawan-kawannya, berkumpul di Den Haag dengan orang-orang Minang. Mereka sebenarnya orang Minang, baru ada di Den Haag. Jadi koperasi yang kita kembang sekarang
kita pertentangkan dengan kapitalisme. Tapi salah, bahwa koperasi sebetulnya kata Bung Hatta itu sebenarnya adalah energi, bukan modal. Saya nggak tahu konsep Pak Suroto seperti apa. Inilah yang gagal karena selalu bicara kapital. Padahal di Minangkabau adalah energi. Kebersamaan itu adalah energi, Pak. Jadi Minangkabau itu yang dimaksudkan Bung Hatta dengan koperasi. Basamo, duduk seorang bersambi-sambi, duduk basamo, duduk seorang berlapar-lapar, duduk seorang duduk bersama bersambi-sambi. Ini nilai ini Bung Hatta jangan lupa. Bung Hatta tidak lahir dari top 3. Saya selalu katakan ke Bu Mutia juga saya bilang, Bung Hatta itu adalah pribadi yang unik yang tidak dipahami orang. Budaya Minangkabau, anak surau, tokoh nasional dan internasional. 3 pribadi itu membentuk jiwa Bung Hatta. Tidak mudah meniru Bung Hatta. Siapapun tidak bisa meniru. Bung Hatta hanya ada satu. Cuma cara Bung Hatta kita bisa pelajari. Di situ koperasi tidak dipahami dengan akar budaya. Orang Minang dagang, Pak. Bung Hatta adalah keluarga pedagang. Tidak belajar teori di Amerika atau di Belanda. Itu hanya sebagai sampel bagaimana di Indonesia itu dikembangkan. Kebijakannya sudah ada. Ada undang-undang koperasi. Implementasinya gimana? Maka koperasi akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan akar budaya di masing-masing tempat, dengan pola komunitas dan kekeluargaan dan gotong royong itu. Tidak diseragamkan seperti hari ini. Dengan teori dipertentangkan dengan kapitalisme itu mungkin sebagai saran dari saya ke selama ini Bung Hatta dituntut untuk mengembang koperasi, tapi kita tidak punya ini ide gagasan dasarnya seperti apa. Yang kita pelajari adalah orang-orang yang menulis tentang Bung Hatta yang sudah jadi, tanpa mereka menyelami alam pikiran Bung Hatta itu sendiri, yang tumbuh di masa kecilnya, hidup di lingkungan kaumnya seperti apa orang Minang. Saya kira saya tidak pernah membaca buku tentang itu. Semua yang membaca pemikiran Bung Hatta setelah kembali dengan berbagai buku. Sebetulnya Bung Hatta adalah anti kapitalisme. Ketika dia di Belanda mendiskusikan itu, kembali ke Indonesia dengan ekonomi dan pasal 33 itu adalah intinya. Tapi tidak banyak yang bisa menerjemahkan itu. Sebetulnya dari mana ini tumbuh. Itulah sebetulnya orang Minang walaupun sedang tercapi-capi, tapi kalau sudah bicara Minang mereka berkumpul. Mereka satu kata. Itu kira-kira dari saya. Itu juga mungkin di Bung Hatta kami ingin sebetulnya mendapat. Kalau mengembangkan koperasi hari ini seolah-olah hanya mengatasi masalah orang sulit. Pak Suroto katakan di Jepang, jangan dikatakan Jepang karena ekonomi benar, dan ada agama Shinto di situ yang mirip dengan Minangkabau. Mereka keluarga harta kaum tidak pernah dijual kalau di agama Shinto di Jepang. Di Sumatera Barat harta kaum habis semua, di Indonesia karena tergadai semua kan gitu. Komunitas masyarakat hanya tinggal KTP penduduk huni wilayah. Itu yang sebetulnya bicara koperasi tidak hanya bicara ekonomi, tapi bicara politik, ekonomi, dan sosial ekonomi. 3 aspek itu tidak bisa dipisahkan. Selama ini mana yang berlaku? Mungkin Pak Suroto bisa bantu kami di Bung Hatta menjadi pelopor. Apa konsep yang mesti kita kembangkan? Bisa jadi kebijakan nasional, Pak. Yang saya baca undang-undang koperasi itu hanya memberikan semacam legalitas saja tanpa ada satu konsep, termasuk di dalam acara di dalam RPJM dan RPJP pemerintah nggak ada. Yang ada hanya membina, justru karena koperasi dibentuk untuk menerima bantuan gitu. Ada bantuan sapi 2M, dibentuk koperasi 2 hari, langsung besoknya jadi korupsi. Ada di Sumatera Barat terjadi seperti itu, koperasi dibentuk hanya untuk menampung bantuan pemerintah, tidak lagi dengan cara itu fakta di Sumatera Barat. Boleh Bapak lihat ada kasusnya itu 3 atau 5 atau 7 tahun yang lalu, bantuan sapi dari dinas koperasi dibentuk koperasi 3 hari sebelumnya, terima bantuan, sapinya nggak jadi, koperasinya dia orangnya nggak ada. Ini fakta. Jadi sebetulnya sekarang kita mau kemana dengan koperasi ini kalau secara nasional tidak dipergerakan. Jadi ini adalah gerakan kekuatan rakyat, energi rakyat, ekonomi. Bung Hatta berpikir seperti bukan kapitalis. Jadi mudah-mudahan yang saya sampaikan ini yang teknis nanti untuk pengembang di Bung Hatta, tapi terkait dengan mata kuliah koperasi mungkin bisa dibantu kurikulum yang betul-betul Bung Hatta itu menjadi satu pemikiran Bung Hatta dalam arti konteks koperasi yang sebenarnya dalam pemikiran Bung Hatta.
Saya kira itu Pak WR3 sebagai pengantar, biar kawan-kawan yang lain agak ada yang bantah gitu kan, wah itu nggak benar, mudah-mudahan jadi rame. Terima kasih Bu, Pak Yanto, Pak WR3 dan Bu Kali. Ya, baik, terima kasih Pak Ketua. Ini gimana? Terima kasih atas penjelasan itu, mereview kembali ya. Memang benar. Jadi Bung Hatta itu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dasar, nilai-nilai moral dari alam Minangkabau. Kalau baca memoarnya Bung Hatta yang sudah diterbitkan kembali dan di Kakak Mutia, Kakak Sulung kami sebagai editor, dibagi dalam 3 bagian untuk negeriku. Itu memoar. Memoar artinya riwayat hidup yang ditulis kembali, dan untuk itu Bung Hatta tahun 68 itu 6 bulan berada di East West Center, Universitas of Hawaii East West Center untuk konsentrasi membuat buku itu. Dan memang di situ ditulis mengenai alam Minangkabau yang indah, dan itu semua berbicara sebagai simbol-simbol. Jadi dalam arti juga, karena itu Bung Hatta selama hidupnya juga menyebutkan jangan berbuat jahat sama alam. Jadi tanam 1 pohon, tebang 1 pohon, tumbuhkan 5 pohon. Dan apa yang kita pakai sekarang adalah hutang kita kepada generasi yang ke depan. Di situ ada konsep dari sustainability, keberlanjutan dalam memelihara, supaya kita juga nggak berdosa terus-menerus kepada bumi yang Tuhan sudah jatuhkan. Indonesia, Nusantara seindah ini untuk bangsa Indonesia, harusnya kita yang bisa pelihara sendiri. Dan juga Bung Hatta mengolah tentang demokrasi asli di Indonesia yang memang beliau lihat sendiri dari tata cara orang Minang. Musyawarah untuk mufakat itu Bung Hatta banget, karena ia mengalami, dan juga pendidikan surau sudah pasti. Jadi walaupun ia mempunyai satu pendapat begini, katakanlah waktu itu mengatakan sebetulnya melihat Indonesia yang begitu tersebar dari barat ke timur, utara ke selatan, seharusnya memang sistem federasi itu bagus, karena masing-masing mempunyai ruang dan waktu untuk melihat apa ya yang bisa kita olah dari wilayah kita sendiri. Jadi makmur di sana, makmur di sini, lalu terintegrasi sebagai negara Republik Indonesia yang saling membantu, kolaborasi. Jadi bukan saling saingan untuk memisah-misahkan diri, tidak, tapi saling bersatu. Dan kita faktor pemersatunya banyak, antaranya adalah bahasa. Nah itu, jadi mengenai itu sudah tidak diperdebatkan kembali. Dan karena juga kecintaan Bung Hatta, ketaatan Bung Hatta kepada Tuhan, makanya Bung Hatta juga ingin Indonesia bahagia, rakyat Indonesia bahagia. Karena itu konsep koperasi itu adalah sebetulnya yang dilihat bagaimana kita sebagai manusia di bumi harus mengamalkan apa yang Tuhan minta, pemeliharaan kepada alam yang diberikan, bersyukur kepada alam yang ada, dan juga mengolah untuk kemaslahatan umat. Jadi mengenai hal itu kita sudah paham kalau kita baca tulisan-tulisan Bung Hatta itu banyak. Dan memang sebagai satu gerakan politik, sosial politik untuk Indonesia merdeka, kita harus apa? Nah, dilihat bahwa sebuah model ekonomi yang memperkuat kemampuan dari dalam diri sendiri adalah dengan berkooperasi. Dimana mereka punya modal, kita hanya kerja, lalu bagaimana supaya kita juga bisa mempunyai suatu modal untuk membuat ekonomi berjalan dan makmur. Dan itu adalah ekonomi yang berorientasi kepada rakyat. Jadi Bung Hatta itu memang bapak untuk ekonomi rakyat. Kalau kerakyatan ya politik akan bilang mau buah, aku mau mikirin rakyat hari ini, nanti sesudah lewat kampanye lupa sama rakyat. Jadi kerakyatan. Jadi ya kalau mau dan bikinlah program begini. Tapi kalau ekonomi rakyat sudah jelas, rakyat itu harus punya ekonomi yang bergerak dari mereka sebagai modal sosial. Nah, koperasi itu modalnya adalah manusia. Manusianya seberapa daya dia, otaknya, hatinya, nuraninya, sama metodenya, sama semangatnya untuk berkolaborasi. Jadi
mengenai itu kita semua sebenarnya sudah paham. Jadi bahwa Minang itu menghasilkan cara pikir yang bijaksana dari Bung Hatta itu kita bisa gali dari tulisan-tulisan banyak, terutama dari memori. Tapi saya rasa perkumpulan bertemunya kita di sini mungkin bagus untuk langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, bagaimana kita bisa memenuhi juga permintaan mahasiswa. Waktu saya pernah mengisi kuliah kebunghataan itu, ceramah kebunghataan itu, kita gimana mahasiswa mau bikin kooperasi? Nah, itu pertanyaan dari mahasiswa. Jadi dalam hal ini mahasiswa adalah stakeholder, pemangku kepentingan yang penting bagi universitas saya, internal stakeholder. Jadi pemangku kepentingan yang berasal dari dalam. Nanti kalau masyarakat itu stakeholder luar ya. Kalau Pemda ya itu eksternal stakeholder. Bagaimana nanti bisa dilihat Universitas Bung Hatta sebagai universitas yang sangat mempunyai kekuatan untuk menembus itu keharmonisan antara eksternal stakeholder, internal stakeholder, dan sebagai institusi yang kuat. Karena mengingat kepada permintaan mahasiswa sendiri. Sekarang kalau dilihat mahasiswa di mana pinjam online lalu mereka terjerat, seharusnya mereka bahagia dalam belajar ya, gitu, dalam keadaan mungkin mesti cari uang sendiri tapi tidak terlibat dalam utang yang sangat menyedihkan gitu. Karena memang ekonominya sekarang dunia kejam sekali gitu ya. Ini satu upaya untuk memecah ombak yang tidak bermanfaat. Ombak besar yang tidak bermanfaat ya, karena terlalu besar itu kapitalisme itu. Makanya bukunya yang terakhir ini Operasi Lawan Tanding Kapitalisme ya, nanti mungkin bisa dibahas sedikit ya. Saya senang sekali lontaran Anda yang mungkin agak sedikit filosofis, walaupun mungkin Ibu Rektor punya target kita diskusi yang agak sedikit teknis ya. Tapi tentunya kita tidak boleh mengabaikan ini. Kalau orang Minang itu kalau belum berdebat dulu, itu berarti bukan orang Minang kan? itu pengalaman saya bertemu dengan kolega saya di kampus yang orang-orang Minang. Jadi saya bisa melihat kenapa pemimpin-pemimpin besar lahir dari tanah ini, dan tentunya kita harus memiliki satu pemahaman yang mungkin sedikit banyak mungkin secara visi sama lah gitu, sehingga kita bisa bergerak bersama. Dan tadi saya senang sekali karena Bapak langsung memberi arahan bahwa kita akan membangun koperasi itu bukan model koperasi kan donor driven, yang capital driven gitu. Dan tentunya itu saya sangat sepakat sekali, seperti juga Ibu Alida tadi sampaikan, bahwa koperasi itu pada hakikatnya adalah people based atau satu persatuan yang berbasis orang. Jadi manusia itu adalah subjeknya. Kalau istilah Profesor Sri Sosono itu beliau mengatakan manusia itu yang supreme, manusia itu adalah yang primus, yang utama. Terus modal ini hanya sebagai alat bantu untuk orang mencapai kesejahteraan. Jadi saya sepakat Pak, bukan berarti maknanya koperasi lawan tanding kapitalisme itu dalam analisis Marxis ya, Karl Marx itu bukan. Karena koperasi ini memang sesuatu yang berbeda, dan kalau dalam teori diskursus materialisme historisnya Karl Marx itu kan ya yang dilihat hanya sebagai materi ekonomi, urusan ekonomistik gitu. Jadi koperasi tentunya saya menulis sebagai judul Koperasi Lawan Tanding Kapitalisme itu saya kutip langsung dari Bung Hatta, dan beliau redundant mengatakan itu. Bahkan sebenarnya kalau ditulis panjang, koperasi adalah lawan tanding kapitalisme secara fundamental. Loh, ini kan saya bikin kaget juga Pak waktu saya membaca tulisan itu. Pertama kaget, kenapa kok koperasi ini mau menjadi lawan tanding kapitalisme? Kapitalisme ini sudah hegemonik sekali dan kita tidak bisa melawan. Ini koperasi yang kita lihat hanya simpan pinjam, itu pun yang banyak kan pinjam nggak mau mengembalikan. Ini kok mau melawan kapitalisme ini, wah terlalu mulu-mulu lah gitu. Tapi ternyata yang dimaksud oleh Bung Hatta itu dasar filosofi. Dasar filosofinya bahwa secara fundamental dalam tingkat diskurs atau tingkat wacana, koperasi itu memang berbeda dengan sistem kapitalisme. Dan bahkan disebut lawan tanding itu artinya ketika kapitalisme mengembangkan sistem ekonomi persaingan, koperasi itu mengangkat sistem kerjasama.
Dan kemudian ketika sistem perusahaan itu profit oriented dan sekarang ini banyak pikiran-pikiran baru, pembaruan sosial yang tidak hanya berpikiran profit oriented. Koperasi itu sebenarnya sudah dipikirkan oleh Bung Hatta dari sejak dulu. Koperasi itu benefit oriented, artinya yang berorientasi pada stakeholder, bukan hanya shareholder, bukan hanya orang yang punya kapital. Nah, ini saya kira saya tertantang sekali justru mungkin untuk mendukung mungkin anak-anak muda di sini, mungkin dosen-dosen muda atau mahasiswa semester akhir yang ingin tertarik untuk mengembangkan skripsi atau disertasi atau apapun, untuk juga membuat semacam pusat kajian gitu ya. Jadi harapan kami nanti di Universitas Bung Hatta sebagai ciri khas itu ada pusat kajian perkoperasian dan social enterprise atau perusahaan sosial misalnya, supaya lebih cakupannya agak lebih luas gitu. Terus ditambah lagi dengan mata kuliah koperasi dihidupkan di kampus ini. Sebagai saran saya sih di lokusnya di sosial humaniora, jangan ditempel di fakultas ekonomi, nanti terlalu teknis terus ngomongin tentang modal tadi aja Pak, mentok di situ. Bahkan nanti urusannya hanya mencari bagaimana koperasi ini bisa dapat modal, terus kemudian ada profitnya, terus dibagi profitnya. Jadi pikirannya sampai ke situ. Kalau kita baca bukunya Bung Hatta tentang koperasi, itu sama sekali tidak sedikit sekali menyinggung soal perusahaan. Gitu. Intinya perusahaan koperasi adalah perusahaan unggul dibandingkan dengan perusahaan kapitalis, karena nggak ada Pak yang namanya perusahaan kapitalis itu membagi sahamnya ke nasabah atau ke konsumen. Koperasi ini sistem perusahaan futuristik dan bahkan dijangkau oleh seorang profesor penerima Nobel Ekonomi Joseph Stiglitz pun, dia mengatakan we should be learn to cooperative movement. Jadi kami harus belajar dari gerakan koperasi. Kenapa? Karena ini adalah sistem perusahaan masa depan. Kenapa disebut perusahaan masa depan? Karena era masa yang akan datang itu transparansi, demokrasi, itu semua itu menjadi sesuatu yang sudah given gitu, sudah seharusnya gitu. Sehingga kajian-kajian sekarang itu kan banyak people, planet, dan sebagainya, solidarity ekonomi itu kan sekarang sudah direkomendasi PBB dan sebagainya. Nah, saya kira Bung Hatta sudah sangat futuristik sekali ketika menyarankan kita menggunakan sistem koperasi, dan saya kira bukan hanya karena beliau ini seorang sekolah, seorang pembelajar dan melihat secara saintifik koperasi, tapi kedalaman religius beliau juga itu saya kira saya tahu persis bagaimana bahasa Bung Hatta ketika dituangkan itu sangat berenergi gitu. Dan saya terima kasih sekali Pak, Anda juga memberikan guidance, peringatan awal supaya nanti jangan sampai kalau kita mendirikan koperasi juga orientasinya hanya profit gitu. Jadi orientasi koperasi itu saya lihat berkembang di seluruh dunia karena bukan profit oriented, melainkan justru benefit oriented, dan bukan shareholder tapi adalah stakeholder, dan bukan mengangkat sisi persaingan tapi adalah mengangkat sisi kerjasama. Jadi Ibu Rektor, saya kira dengan keberadaan koperasi, perdamaian yang ada di kampus ini akan lebih indah lagi. Mungkin tidak ada lagi demo UKT di kampus lain, mungkin ada di koperasi di Universitas Bung Hatta ini. Saya kira kalau kita terapkan nilai-nilai koperasi itu semua bisa kita damaikan. Demikian, terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita hormati Ibu Pidana, Pak Sudoto, Ibu Rektor, Wakil Rektor, Bapak Ibu, Bapak pengurus yayasan yang hadir, Bapak Ibu dekan dan semuanya yang hadir. Pertama, Ibu Rida, Pak Sudoto, perkenalkan saya Indra ini. Saat ini dipercaya oleh pimpinan menjadi ketua pengurus koperasi Universitas Bung Hatta. Jadi di Bung Hatta nama koperasi kita KKB, Koperasi Keluarga Besar Universitas Bung Hatta, itu sudah berdiri sejak tahun 1982, dan kemarin kami sudah harap yang ke-37 Bu. Ke-37 kami rapat anggaran tahunannya. Saat ini anggota koperasi kita di Bung Hatta itu 5.591 orang, yang terdiri dari 5.258 orang mahasiswa, 216 orang dosen, dan 117 orang karyawan. Aset kita di koperasi kita, Pak Sudoto, yang aktif lancarnya yang berupa uang untuk kita sekitar
2 miliar, 2,4 miliar. Nah, kemudian kita jenis usaha di koperasi kita sudah ada banyak, minimal sampai sekarang ada kafetaria, ada toserba, ada simpan pinjam, ada sekitar 7 usaha. Nah, kemudian karena intinya nanti Pak kami akan meminta kiat juga. Tadi kan disampaikan secara teknis, kira-kira harapan kami besar kepada Ibu Alida dan Pak Suroto memberikan kiat bagaimana memajukan koperasi kami di Bung Hatta. Saya baru pengurus itu baru 1 tahun Pak Suroto, tapi paling tidak saya tertarik ya yang Pak Suroto, banyak videonya saya tonton, ada tagline Bapak mengatakan di situ bahwa koperasi itu sebagai jalan revolusi. Itu yang saya paling tertarik. Artinya jangan menandingi kapitalisme, mengalahkannya itu sangat mungkin. Mengapa? Karena kapitalisme itu hanya diurus oleh segelintir orang. Tapi kalau koperasi yang sifatnya kata Pak Dato Pendatamit gotong royong, dimiliki oleh banyak orang, dikuasai oleh banyak orang, tentu lebih kuat Pak. Tentu masih dalam tanda kutip kuatnya kan kalau arahnya baik. Kalau arahnya buruk kan lebih cepat lagi menghancurkan, kan gitu dia Pak. Karena koperasi dari anggota untuk anggota kepada anggota, anggota pemilik, anggota juga pengawas, anggota juga pelanggan. Tentu kalau semangatnya memang dari rasa kebersamaan, rasa senasib, tentu majunya lebih cepat. Tapi kami di Bung Hatta paling tidak dari awal kami bangga memakai menyandang nama besar untuk Bung Hatta. Itulah dasar koperasi didirikan. Jadi kalau secara teori ya Pak ya nanti diluruskan, koperasi dikatakan sehat itu kapan? 1, sehat organisasinya, 2, sehat usahanya, 3, sehat mental berkoperasi. Organisasinya insya Allah kami sehat. Artinya baik tata kelolanya sejak dulu, saya kan baru 1 tahun. Kita transparan, artinya diaudit oleh akuntan publik. Nah, anggotanya rasanya usahanya juga sehat. Rata-rata besar sisa asli usahanya, kecuali menghadapi pandemi kemarin memang agak sulit, tapi sekarang sudah recovery Pak. Sudah bagus kita. Cuman yang kami khawatirkan mental berkoperasi, kan gitu. Paling tidak itu pandangan saya subjektif Pak sebagai ketua. Karena begini, tidak banyak yang menyadari bahwa koperasi ini memang di tangan anggota ini maju tidak majunya, bukan di tangan pengurus. Kalaulah Ibu Alida semua anggota tadi support dengan gerakan yang sama, irama yang sama, tentu tidak terlalu sulit kita untuk maju. Tapi kesannya ini koperasi hanya milik pengurus. Semua anggota mencurigai. Saya kira tidak hanya di Bung Hatta tuh Pak Suroto, di mana-mana kan begitu. Problem itu kan selalu pikiran. Saya pernah ditanya oleh Bu Rektor, menurut Pak Indra apa problem? Problemnya kualitatif Bu Rektor, karena tidak paham konsep, itu problemnya. Sama dengan kita mau nyuruh orang berburu ya Pak Suroto ya. Problemnya bukan kurang orang untuk berburu, tapi tidak pandai menggunakan senjata, tidak paham mana yang mau ditembak, kan begitu. Jadi saya selaku ketua koperasi, problem kami di Bung Hatta ini Pak, saya kira tidak hanya di Bung Hatta, hampir semua perguruan tinggi swasta itu problemnya adalah kurangnya mahasiswa Ibu Alida. Kalau mahasiswa kita kurang, tentu income kita di kampus di mana swasta itu kan mengandalkan mahasiswa. Saya selaku ketua koperasi coba iseng-iseng terapkan sistem koperasi, bagaimana kita melakukan transformasi yang semulanya kita sampaikan, kita menganggap mahasiswa masuk banyak itu hanya problem kita di kampus dan dosen, kita coba transformasikan ke mahasiswa. Saya sampaikan ke mahasiswa, adik-adik teman-teman mahasiswa, ini harga diri kita loh. Kalau prodi kita tidak diminati oleh mahasiswa baru, alhamdulillah Pak, kita hitung bisa kita ilmiahkan itu Pak. Seminggu mereka bergerak, bertambah mahasiswa kita 100 orang di sipil Pak, di teknik sipil Pak Suroto. Alhamdulillah kami dari sekian banyak prodi teknik sipil, alhamdulillah sampai sekarang mahasiswanya paling banyak Pak. Ya gitu ya. Saya tidak mengatakan secara jumawa, secara kepaungahan bahwa itu berhasil, tidak, tapi paling tidak secara pribadi saya men-challenge diri saya selaku ketua koperasi, beban moral bagi saya cobakan sistem ini bagaimana melakukan secara gotong royong. Alhamdulillah kita berhasil Pak. Kalau saya kira itu diterapkan ke seluruh kita, kalau semuanya mengawal, Pak Suroto bilang, kalaulah bank itu semua pelanggan yang merasa itu bank miliknya,
Rumah sakit itu semua pelanggannya merasa, pasiennya merasa itu miliknya, tentu akan terkawal dengan baik. Itu loh Pak Suroto. Jadi pertanyaan saya adalah, kami mewakili kawan-kawan pengurus koperasi, problem kami yang paling utama dari 3 ciri-ciri koperasi sehat tadi adalah mental berkoperasinya. Itu loh Pak. Saya kira tidak hanya di Bung Hatta, di mana-mana akan begitu. Apa kiat kita menyatukan pikiran dan pandangan kami-kami di Bung Hatta supaya seirama dalam mental berkoperasi gitu. Demikian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, saya kira saya senang sekali karena tadi Anda sebutkan namanya saja sudah koperasi keluarga besar. Artinya berarti sudah terbuka untuk semua stakeholder kan, bukan hanya dosen atau hanya mahasiswa. Kan kalau di universitas lain ada yang hanya koperasi mahasiswa, tidak ada dosen. Ada yang koperasi dosen tapi tidak ada mahasiswa. Nah ini saya kira mungkin Universitas Bung Hatta justru karena sudah mengawali sesuatu yang baik ini, masyarakat di luar juga anggota. Boleh jadi anggota. Nah itu mungkin tinggal bagaimana diakselerasi kan Pak, supaya lebih cepat perkembangannya. Nah ini pengalaman nih Pak. Jadi koperasi ini kenapa di Indonesia tidak berkembang dengan baik, dengan cepat gitu? Salah satunya adalah karena koperasi itu menjadi anggotanya selalu automatically. It's not come from consciousness. Bukan berdasarkan dari kesadaran. Bukan dasarnya adalah kebutuhan. Jadi karena saya mahasiswa Universitas Bung Hatta dan saya takut sama Ibu Rektor atau Ibu Rektor punya peraturan, jadi saya otomatis jadi anggota koperasi. Nah setelah itu saya belanjanya ke mall, saya tidak belanja ke koperasi. Apapun yang ditawarkan sama koperasi, apalagi saya lihat tokonya sangat sederhana gitu dibandingkan tempat ya mall gitu. Nah ini Bapak Ibu, saya kira saya belajar dari praktek yang saya sudah lakukan. Jadi saya itu bekerja untuk koperasi yang anggotanya itu, salah satu anggota primer saya aja itu namanya Kelingkungan, itu salah satu anggota kami dari, saya kan ketua, saya adalah CEO dari Federasi Nasionalnya. Primer koperasi universitas, primer koperasi yang menjadi anggota INGOR itu dimulainya dari 64 orang yang tadi saya ceritakan di seminar itu, Kelingkungan itu ada di pedalaman Kalimantan. Itu pedalaman betul itu. Dan mereka itu sudah nasibnya sudah jadi buruh sawit gitu. Jadi mereka itu hidupnya udah menderita, tanah pun udah hilang karena perusahaan-perusahaan sawit sudah mengambil alih. Kalau di Minang ini kan nggak bisa ya Pak, sembarangan masuk karena kena hukum adat di sini. Tapi di Kalimantan Barat itu seperti itu. Lalu mereka ini punya semangat dan ini kebetulan orang Dayak jadi terikat embeds atau menyatu dengan nilai budaya mereka. Mereka itu orang Dayak itu kan salah satu slogannya itu adil kata lino bajuramin kasaluga basengat kajubata. Jadi mereka itu bermimpi hidupnya itu seperti penghuni surga gitu. Jadi orangnya baik, orangnya jujur apa gitu. Dan mereka sudah pasrah tapi kok diambil alih sama ini gitu. Nah si kapitalis ini dia tidak dilawan dengan demonstrasi seperti saran manifesto komunisme, tapi membuat koperasi simpan pinjam. Yang menarik adalah dasarnya itu mereka mendirikan koperasi, slogannya mereka itu dimulai dari pendidikan, dikembangkan melalui pendidikan, dan dikontrol melalui pendidikan. Jadi kata kunci koperasi ini Pak, karena pendidikan. Bung Hatta itu penekanannya bahwa berkoperasi itu bukan mencari ekonominya, tapi membangun karakter diri manusianya. Kalau karakter diri manusianya sudah benar, saya kira investasi apapun Bapak Ibu itu akan salah apabila ada di dalam institusi atau pikiran yang salah kan gitu. Jadi saya kira kalau misalnya kita mengembangkan koperasi itu sebetulnya mengembangkan praktek koperasi di keluarga besar Bung Hatta ini, Universitas Bung Hatta ini, saya kira itu juga akan menjadi simbol bahwa kita sedang memperbaiki kualitas manusia, bukan hanya sekedar membangun usaha gitu Pak. Kalau soal jenis-jenis usaha, jadi itu tadi yang koperasi Kelingkungan itu dari 64 orang, sekarang asetnya sudah berapa? 2,3 triliun.
Itu baru 25 tahun yang lalu Pak. Ini sudah 37 tahun ya. Ya. Nah itu mereka anggotanya sudah 210.000. Maaf kalau ngomong politik itu tidak ada kampanye. Saya itu kalau saya dikasih tiket sama PDI Perjuangan kemarin sudah pasti saya itu masuk itu Pak. Tapi saya udah ketahuan sama orang DPP PDI saya nggak dikasih tiket gitu karena basisnya PDI. Itu contoh ya Pak. Kalau ngomong politik juga nggak perlu lagi demo-demo jualan spanduk gitu, nggak perlu Pak. Ya. Tapi yang paling penting kan hakikatnya adalah politik kebijaksanaan koperasi ini adalah untuk kesejahteraan kan gitu dan manfaat, dan kata kuncinya pendidikan tadi Pak. Terus kemudian selain pendidikan ini secara sistematik koperasi itu bukan hanya selesai karena ada semangat koperasinya, tapi harus ada tata kelola yang baik. Jadi governance itu kata kunci. Yang ketiga adalah renstra. Jadi harus punya cita-cita, punya mimpi. Kalau mengembangkan koperasi tidak punya mimpi Pak, itu lebih baik ya jangan didirikan, nanti bikin kesusahan gitu. Karena apa? Ya kita terbebani sama nama Bung Hatta, nama koperasi gitu, tapi kita tidak punya mimpi ingin mencapai apapun dari apa nama besar ini kan gitu. Jadi saya kira mungkin kalau saya lihat dari perkembangan 37 tahun asetnya baru 2,4 Pak. Anggota ini juga tadi secara mental participation-nya rendah. Saya sudah bisa sedikit mendeteksi gitu. Ini di mana sebenarnya kata kuncinya. Saya kira yang paling penting adalah mereedukasi. Jadi mengembalikan pendidikan koperasi. Bahkan ini mah koperasi yang tadi saya sebut lingkungan itu dikembangkan sampai di kota Pontianak, dan ada koperasi ini kantor cabangnya itu memberi pelayanan di dekat kampus namanya Universitas Untan Tarumanegara. Jadi itu ada yang menarik. Koperasi ini tiba-tiba memasang pengumuman dosen dilarang menjadi anggota koperasi. Padahal itu anggota dosen itu banyak banget. Protes semua dosen ini. Ternyata pengurusnya ini kan salah satunya adalah dosen juga di Untan. Dan dia membaca data, ternyata banyak yang menunggak dari pinjaman itu ternyata adalah dosen. Nah itu makanya dibikin pengumuman seperti itu untuk provokasi sebetulnya. Ketika diprotes, kenapa Pak kami kok tidak boleh menjadi anggota lagi, atau anggota dosen yang baru tidak boleh masuk? Karena data kami ini seperti ini. Nah terus ini karena apa? Ternyata dosen-dosen ini maunya itu masuk koperasi, tidak mau lagi ikut pendidikan koperasi. Financial literacy yang penting bagi koperasi, bagaimana mengatur keuangan keluarga itu ternyata perlu juga diajarkan oleh. Jadi dosen itu datanya paling tinggi. Makanya Pak dosen ini juga yang saya di pengurus ini agak emosi terus memberi pelajaran seperti itu. Terus akhirnya mereka rame-rame mengikuti pendidikan koperasi. Nah, pendidikan koperasi itulah yang menjadi kata kunci. Jadi koperasi itu harus dikembangkan, dimulai bahkan dengan pendidikan. Kalau kita tidak satu visi, Bapak tadi masih beda visi dengan saya, beda persepsi. Sebenarnya mungkin visinya sudah sama, beda persepsi saja. Kita tidak bisa membawa bahtera rumah tangga kita koperasi ini ke depan kan, Bang. Tapi kalau kita sudah berdebat dulu, orang Minang itu saya sukanya berdebat di depan, jangan seperti orang Jawa menyesal di belakang kan. Saya kira ya saya mohon ini mungkin kalau menyesal di belakang ada singgungannya sama pimpinan nasional ya. Saya bukan maksud saya ini. Saya agak takut ini. Jadi saya kira begitu Pak. Nanti kita diskusinya harus lebih intensif. Mungkin kalau Anda berkenan, saya terbuka. Mungkin kita diskusi online. Ya. Saya membawa pengalaman saya di lapangan, bagaimana mengakselerasi koperasi yang mungkin tumbuh kurang cepat gitu. Tapi tumbuh cepat untuk kualitas yang baik ya, bukan tumbuh cepat. Kalau Bu Rektor oke, Mas Roto ini tumbuh cepat ekonominya saya. Bu Rektor instruksi semua dosen wajib investasi selesai, tapi apakah ada tanggung jawab dalam keberlanjutan kan gitu. Saya kira itu Pak kata kuncinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Halida dan Pak Suroto yang saya hormati, Bapak pimpinan yayasan, Pak Boy dan beserta jajaran, Bu Rektor, teman-teman yang ada di ruangan ini. Saya memang terkesima mendengarkan masukan-masukan atau informasi-informasi dari Bu Halida, Pak Suroto, Pak Boy yang mewakili kita Minangkabau, kemudian ada permasalahan yang disampaikan oleh Ketua Koperasi. Jadi saya tidak ahli koperasi, tapi saya juga harus ingin memahami koperasi itu. Tadi ada permasalahan yang disampaikan oleh Ketua, tapi saya merunut dulu dari yang pertama. Saya tertarik tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Halida, bahwa kita menyandang nama besar Bung Hatta. Itu sudah suatu kebanggaan. Perkenalkan, saya Ibu Yeti Morelen, saya alumni kedua di universitas ini. Di Universitas Bung Hatta ini saya alumni kedua, 82. Ya. Jadi saya sangat cinta dengan Universitas Bung Hatta, termasuk Pak Boy juga alumni. Jadi ya, kita rata-rata alumni. Ya, alumni, ya, Ibu juga. Ya, jadi kita sudah punya penciri dari universitas kita, yaitu ada nama mata kuliah Bung Hatta. Tapi ternyata tidak cukup sampai di situ. Setelah saya mendengarkan diskusi tentang koperasi ini, sebenarnya penciri kita itu yang kedua harus koperasi. Saya kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Indra Kadir, kenapa kita ini bermasalah koperasi? Karena kita tidak paham tentang koperasi. Saya kaitkan dengan Pak Suroto, karena memang automatically ya, jadi anggota itu otomatis gitu istilahnya. Kemudian misi yang kita bawa sebagai anggota itu adalah pokoknya kita masuk koperasi, kita nanti bisa meminjam. Itu misi sederhananya baru itu. Jadi pengurus ya, bisa gaji. Ya, jadi pengurus ada gaji tambahan. Jadi bukan karena ingin membangun koperasi. Nah, menurut hemat saya dulu Ibu Halida, waktu saya kuliah di Bung Hatta ini, saya di S1 itu belajar mata kuliah koperasi. Tapi sekarang memang tidak ada lagi. Koperasi itu hanya dipelajari oleh teman-teman di Fakultas Ekonomi. Seharusnya karena kita menyandang nama proklamator kita yang sangat terkenal dengan Bapak Koperasi, harus ada juga mata kuliah koperasi itu di semua program studi seperti yang disampaikan oleh Ibu Halida, supaya siapapun yang jadi anggota koperasi, dia sudah punya wawasan tentang koperasi. Jadi dia tidak hanya sekedar mengandalkan saya bisa meminjam, begitu. Dia sudah ada mindsetnya bahwa kita harus mengembangkan koperasi ini secara baik. Karena tadi seperti Pak Boy katakan, dasar falsafah yang ada di koperasi itu karena Bung Hatta adalah dari Minangkabau, tentu kita di Sumatera Barat ini akan sangat mudah sebenarnya untuk mengembangkan itu. Karena kita memang berasal dari Sumatera Barat. Dan sebetulnya itu adalah penciri yang nomor satu kalau menurut saya. Selain dari nilai-nilai baik Bung Hatta yang kita sangat kenal. Ya kan? Jadi koperasi inilah, karena tidak terbantahkan apa yang sudah dibangun oleh proklamator kita ini, sampai sekarang pun beliau tetap dikatakan Bapak Koperasi di samping Bapak Proklamator. Jadi saya setuju dengan Pak Boy, coba kita diskusi bersama dengan nanti mengundang juga Pak Suroto, apakah melalui Zoom, kita coba kemas bagaimana kita itu mengembangkan koperasi itu melalui mata kuliah koperasi. Supaya apa? Supaya anggota kita yang ada di dalam KKB itu Pak In, betul-betul anggota yang misinya itu adalah mengembangkan koperasi itu sendiri. Tidak hanya sekedar mindset sederhana. Jadi anggota koperasi bisa meminjam. Makanya terjadi penunggakan tadi, karena rasa cinta untuk mengembangkan itu tidak ada. Jadi rata-rata koperasi yang ada sekarang ini, ya itu tadi misinya. Kebetulan saya kan dosen ASN ini. Di RLGT itu kan juga ada koperasinya. Yang dipikirkan setiap rat itu, kita sudah boleh nggak meminjam lebih dari sekian. Kita nggak, iya Bu. Tapi kita tidak tahu apa sih sebetulnya koperasi itu, apa yang kita tuju dengan koperasi itu. Nah harusnya cikal bakalnya itu dari universitas ini. Jadi saya bergembira sekali ikut jadi peserta di diskusi ini. Dan saya sangat sayangkan sekali kenapa mata kuliah koperasi tidak ada lagi. Jangan orang ekonomi aja dibebani dengan mata kuliah koperasi. Berarti segelintir kita di Universitas Bung Hatta ini yang akan memahami koperasi itu. Padahal kita memakai nama Bapak Proklamator Bapak Koperasi. Nah ini melalui untung ada ketua yayasan ada di sini. Jadi mari kita nanti yayasan universitas mengemas kembali
kurikulum tentang koperasi ini tentu lebih banyak nanti menggali falsafah dari Bung Hatta, yang otomatis bagaimana cara beliau mendirikan koperasi ini dan apa visi beliau ke depan. Itu yang harus kita coba nanti. Jadi semua program studi selain dari ekonomi ada muatan-muatan mata kuliah koperasi itu seperti saya dulu. Begitu saja, mohon maaf kalau tidak berkenan Bapak Ibu. Saya memang sangat mencintai lembaga saya ini, Bu Halida. Saya selalu kalau bertanya selalu mengatakan saya alumni kedua, begitu juga. Walaupun saya S2, S3-nya udah keluar, tapi karena universitas saya inilah saya bisa seperti ini. Ya, jadi proklamator Bung Hatta itu, Bung Hatta ini memang dua penciri Bu Rektor. Di samping kebuhataan nilai baiknya, kita nanti akan memberikan implementasi kepada mahasiswa. Begitu dia keluar dari Bung Hatta, dia religius, dia santun, disiplin, jujur, itu harus ada di dirinya. Kemudian begitu dia keluar dari Bung Hatta ini, dia punya wawasan entrepreneur karena berdasar dari pendidikan koperasi tadi. Itu harapan saya, salah satunya. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur dan 61. Baru 61. Kebetulan saat ini saya Pak Suroto sebagai Kaprodi. Dulu saya juga 34 tahun yang lalu, 34 tahun yang lalu lah saya juga belajar mata kuliah koperasi di Bung Hatta ini. Tapi saya melihatnya tidak sepenuhnya sekarang tuh hilang semangat itu. Karena kita selalu melihatnya value-nya gitu ya. Ibaratnya kita melihat orang jangan hanya kopiahnya terus, tapi yang isi kepalanya apa kan seperti itu. Melihat yang bagian yang tidak terlihat oleh banyak orang itulah kira-kira. Saya kira walaupun tidak ada mata kuliah koperasi, kami punya mata kuliah yang lebih spesifik lagi, Pak. Itu namanya kebungkataan ya, Pak W3 ya. Nah, itu lebih spesifik lagi. Memang koperasinya dibahas secara detail, gitulah kira. Tapi kan tergantung lagi dosennya. Kadang-kadang dosennya belajar mata kuliah kebungkataan, tapi tidak bergaya Bung Hatta, misalnya gitu ya. Merokok, ya gitu, kan tidak bergaya Bung Hatta, dia nggak ada kebungkataan, gitu ya. Artinya, mohon Ibu Pak Suroto, Ibu Adida, tidak benar sekarang kita tidak mempelajari tentang kebuatan lagi, gitu ya. Kenapa saya katakan value tadi? Artinya kita tidak melihat label lagi, alumni tidak itu kita kajinya. Kajinya adalah bagaimana memajukan ke depan, gitu ya. Walaupun kita tidak cukup dengan rasa cinta saja kan Pak ya, bekerja yang cerdas, yang jelas, yang punya target. Kalau cinta, kadang cintanya membunuh, apa, ya kan? Nah, karena dicintanya selalu dicurigai kawannya semua, soalnya kampus ini miliknya kan gitu ya. Nah, jadi artinya maaf ya Mami ya, yang bilang Mami gitu ya. Nah, itu ya. Jadi Pak Suroto tadi yang 2,4 itu kan saya bilang aktiva yang lancar, yang bergerak Pak. Kalau asetnya kami besar. Mengapa kecil baru simpanan modal di koperasi? Karena kita mahasiswa Pak yang 500 orang itu simpanan pokoknya 50.000, simpanan wajibnya cuma 12.000 setahun Pak. Artinya 1.000 rupiah per bulan, gitu ya. Kalau dosen simpanan pokoknya 200.000, ya Mami ya simpanan wajibnya 30.000 per bulan per orang. Nah, dosen kan jumlahnya sedikit Ibu. Dosen itu hanya 217, karyawan itu hanya 112. Jadi kalaulah mahasiswa TD agak banyak kita ambil simpanan pokok dan simpanan wajib, tentu jumlah kita, modal kita juga besar. Yang saya maksud Pak Suroto dengan mental berkoperasi itu, karena terjadi beberapa waktu yang lalu kami itu ada anggota yang semulanya memberikan pinjaman, nah sekitar 150 juta, kemudian ditarik pinjaman itu. Nah ini akan merusak modal kita untuk simpan pinjam. Akhirnya saya pikir, karena nggak ada lagi, karena saya yang ketua, walaupun saya nggak banyak uang, ya saya gantikan itu 150 juta. Jadi saya berpikir, kalaulah pimpinan, semua dosen, nah 100 juta saja masing-masing atau 50 juta atau sekali serdos dan Mami mau semuanya menginvestkan, tentu koperasi ini sudah puluhan miliar Pak modalnya. Ini kita sudah 37 tahun, itu baru 2,4 miliar. Nah, maksud saya itulah yang mental berkoperasi tadi. Seandainya seberapa sulit Pak bagi dosen itu kalau sekali serdos, nah, apalagi kalau sudah profesor. Nah gitu Pak, makasih Pak.
Halida, Operator dan Bagaimana. Saya menarik melihat gitu. Mungkin saya punya pikiran agak sedikit berbeda gitu. Kalau Mas Roto melihat adalah lawan tanding antara koperasi dengan kapitalisme. Kita paham betul bahwa kapitalisme itu bergerak dari pemikiran Marxis. Karl Marx sudah memahami begitu. Nah, dari pemikiran itu sedikit banyak ini turun ke koperasi yang bukan dari saya. Maaf, saya bukan orang koperasi ya. Tapi saya tertarik dengan konsep filosofi yang ada di kapitalisme itu, yang mungkin bisa kita ambil bagian elemen-elemennya sehingga bisa untuk menyanyi mereka. Istilah orang Minang itu, kalau kita berkelahi itu kita gunakan kekuatan orang itu untuk mengalahkan orang itu. Nah, di filosofinya Cina adalah Marx mengatakan kita harus menghindari namanya, dia ingin menciptakan namanya class of society, masyarakat tidak berkelas. Kalau Soto mengatakan itu dengan istilahnya kita bukan based pada shareholder tapi stakeholder. Saya terjemahkan bahwa class of society itu menjadi stakeholder. Nah, stakeholder itu adalah bisa berkembang. Pemikiran saya adalah tidak bisa lepas dari basic need of the society, dasar kebutuhan dasar dari masyarakat itu sendiri. Kita tidak bisa menolak yang namanya kebutuhan dasar namanya kapital, kebutuhan modal, kebutuhan itu. Makanya saya berpikir itu adalah kita kembangkan koperasi itu adalah bukan dengan cara melempar habis paham-paham kapitalisme itu, karena kapital itu kan hidup berbasis profit oriented yang Pak Soto mengatakan istilahnya benefit oriented, kan sama saja dalam realnya, walaupun nilai filosofinya bisa sama. Maksud saya di sini adalah agar koperasi kita ini mengalami kegagalan. Kenapa? Karena yang peserta pasti misalnya dosen, dia tidak mau invest atau masyarakat tidak mau invest, karena dia tahu invest itu pasti dia akan ada gain-nya. Kalau ada gain itu ada gain-nya. Nah, pikiran saya Pak Soto yang ahlinya di sini. Bagaimana kita mengembangkan koperasi itu dengan pola mengambil bagian-bagian dari kapitalis ini. Misalnya adalah, tetapi yang kita besarkan adalah tetap ada shareholder. Ini pasti guna di mana investasi keuangan, pasti ada shareholder. Tetapi yang kapitalis kan tidak punya kan stakeholder. Nah, kita kembangkan stakeholder untuk melawan yang namanya tadi adalah, atau untuk mendorong tidak adanya classless society, agar tidak ada kelas. Rich capitalism itu tidak ada, kemudian yang kaum berjuis itu adalah itu kan ditendang oleh kaum yang naik ke atas. Jadi artinya kalau misalnya Pak Soto hanya berbasis kepada konsep koperasi yang ada sekarang ini betul-betul menyingkirkan kapitalisme, saya kira susah berkembang. Pikiran saya adalah kita tetap kembangkan misalnya investasi semuanya, tetapi kita giring stakeholdernya itu giring dengan pola-pola kapitalisme ini gitu. Kita adakan investasi, kita lalu yang stakeholdernya banyak gitu. Kapitalis ini kan terlalu mereka saja gitu. Dan itu harus dibesarkan dan harus tembus ke semua lini politik gitu. Tidak bisa tanpa lini politik gitu. Karena kita kan bernegara gitu. Misalnya sekarang ya itu kan paham, misalnya IMF itu meminjam Indonesia punya ideologi kapitalis itu. Katanya kan islandnya di money, katanya mesti nggak circular, apply, private kan perusahaan-perusahaan negara, ya kan, kurangi subsidi. Itu kan ideologi kapitalis dalam kan. Nah, kita ambil bagian-bagiannya adalah yang profit itu. Saya tidak kuat cina, tapi pikiran saya adalah kita tidak melawannya, tapi kita mengambil keunggulan-keunggulannya dan mengurangi kekuatannya pada posisi hegemoni, kita kurangi dan kita lawan dengan memperkuat namanya adalah sisi-sisi stakeholder. Tak bisa Pak Proto tanpa investasi, karena berkembang tanpa adanya profit ke depan tidak bisa berkembang. Tetapi
saya itu lebih kuatnya adalah lawan shareholder itu dengan stakeholder. Kita kayak mereka tuh kita bisnis kita punya seperti Indomar, Aceh-Mar, ada di Padang, kita kembangkan itu, kita lawan dengan itu. Tapi stakeholder banyak kita. Jadi iya. Ini yang saya yakin kalau begini Pak Suroto, kita mau investasi gitu. Kalau enggak ya pikir kalau hanya jelas pula infak ya nggak apa-apa kan, pula akhirnya berapa pahala kan. Jadi ini gitu. Saya kira ini bisa dipolakan seperti itu. Saya yakin saya kalau nampak bagi orang ini kan akhirnya dia akan menjadi berkembang. Jadi saya jangan lawan dia, tapi ambil betul-betul kekuatannya. Lalu kita yang kembangkan clue koperasi itulah stakeholder untuk melawan shareholder. Dan pasti kan shareholder juga akan jalan nanti siapa yang ngambil investasi gitu. Itu saya melihat gitu. Itu bagian kecil Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Saya senang sekali karena bahkan sekarang sudah lebih maju lagi Prof. Terminologi di temuan kelembagaan koperasi yang terbaru itu multi stakeholder. Jadi bukan hanya stakeholder tapi sudah multi stakeholder, dan koperasi multi pihak ini kita dorong walaupun masuk di dalam satu rekognisinya itu baru setingkat permen, tapi ini sudah diisukan akan dinaikkan sebagai pasal atau klausul di undang-undang. Jadi kita salah satu negara yang cepat sekali juga dalam mau merekognisi model koperasi multi pihak atau multi stakeholder kooperatif ini. Dan saya itu menulis di Kompas waktu itu, di buku saya Koperasi Lawan Tanding Kapitalisme itu sebenarnya antologi. Jadi salah satunya adalah saya mengusulkan konsep koperasi multi pihak, terutama di sektor pertanian, Pak. Dan itu saya sudah tulis di Kompas tahun 2011, tapi baru ditandatangan sebagai permen tahun 2021, 10 tahun, Pak. Tapi ya itu sudah baik dibandingkan dengan negara. Jadi konsep multi stakeholder itu dipraktekkan oleh kolega sekolah saya namanya Dr. Tanaka juga. Dan dia mempraktekannya di Indonesia, Pak. Dia mengembangkan koperasi pengolahan limbah. Yang kebetulan yang dilakukan adalah satu proyek mengolah limbah koperasi ini mengolah limbah puskesmas, dari limbah yang dari puskesmas dan limbah medis. Dan dia konsultasi sama saya itu cukup ketemu 2 kali, ketemu di hotel. Bicaranya juga dia sudah pakai bahan, sudah di stabilo semua Pak. Dan yang dia tanyakan hanya yang di stabilo itu soal hukum, soal ini. Dan saya langsung memberikan jawaban. Waktu itu dia kan hanya ingin bertanya. Karena di undang-undang investasi atau undang-undang penanaman modal itu adalah harus foreign direct investment itu harus bentuknya PT. Koperasi bisa enggak gitu. Terus saya katakan, Anda harus baca pasal klausul lain. Itu apabila diatur oleh undang-undang yang berbeda itu boleh gitu. Jadi eksepsi gitu. Nah terus kemudian koperasi ini bisa Anda masukin karena yang dilarang cuma satu, Anda tidak boleh masuk jadi pengurus. Semua hanya sebagai anggota bisa, saya bilang gitu. Jadi kita menyarankan seperti itu. Setelah tahun kemudian ketemu sama saya Pak, saya pikir investasinya kan sesuatu yang besar gitu, karena ini engineering basisnya, pengolahan limbah apa itu. Ternyata dia hanya mengundang teman-teman sekolahnya, investasi 214 juta Pak. Rupiah, dan sudah menghasilkan keuntungan dengan satu proyek aja. Selama 6 bulan dia berdiri itu sudah dapat proyek satu mengolah, itu langsung dapat untung ratusan juta dan dibagi ke 28 orang anggotanya. Dan hebatnya ini orang Jepang, ini rigidnya orang Jepang ya, profesionalnya orang Jepang itu. Pembagian SAU-nya itu ada poin untuk klaster investor itu 24%. Untuk cluster engineering sekian persen. Untuk cluster marketing atau yang mencari pasaran dari proyek itu adalah sekian persen. Itu bahkan mereka itu yang saya kaget itu Dr. Tanaka dan Pak Suroto untuk mengevaluasi ini itu bukan hanya financial saja. Jadi bukan hanya financial contribution Pak, tapi ada non financial contribution gitu. Dan inilah yang membuat perbedaan koperasi. Saya kira koperasi ini kalau dibandingkan dengan kajian-kajian yang termutakhir hari ini tentang sustainability development, tentang people, planet, dan profit itu harus dijaga seimbang dan sebagainya. Bahkan ESG ya, paradigmanya sekarang sudah environment, sustainable, dan governance itu. Saya kira koperasi sudah memberi
suasana yang itu Pak. Dan saya setuju. Maksud saya Pak, yang disebut dengan koperasi lawan tanding kapitalisme itu di tingkat diskurs. Kalau dalam modus operandi atau praktika, itu saya menulis di buku saya itu Pak, itu apa yang membedakan antara koperasi sama korporasi? Sebenarnya yang paling mendasar itu ketika mengambil keputusan Pak. Kalau korporasi itu adalah one share, one vote. If I own 51%, I'm decision maker. Tapi kalau koperasi adalah one man atau one person, one vote. Jadi ini hebatnya koperasi. Kenapa? Karena untuk menjaga keadilan supaya tetap ada jalan ya Pak. Kalau enggak kan pasti akan terjadi eksploitasi. Orang yang punya modal yang lebih besar ya, dia bisa mendilusi saham kita dan sebagainya. Itu kan praktek kapitalisme kan seperti itu. Jadi di level diskurs Pak. Jadi kalau praktek koperasi yang saya contohkan tadi Pak, koperasi anggota kami, Bapak nanti kalau ada waktu liburannya agak mungkin berbeda ya, ke Sungai Uti atau lihat Plateo yang besar sekali atau di Kalimantan Barat. Kontak saya Pak, nanti saya antar liburan untuk kunjungi koperasi. Koperasi yang tadi saya ceritakan dirintis oleh 64 orang sederhana di kampung dan sudah hanya jadi pulau sawit itu. Sekarang mereka ini sudah berkembang, uangnya sampai 2,4 triliun, 2,3 atau 2,4 triliun. Unit usaha yang terbaru adalah universitas, dan membangun gedung rektoratnya itu disampaikan di RAT, siapa yang mau menyumbang. Sumbangan ini bukan diambil dari modal koperasi. Siapa yang mau menyumbang, membangun rektorat. Dalam waktu 10 menit terkumpul langsung 5 miliar. Terbangun sekarang sudah rektoratnya mau diresmikan, saya mau diundang bulan Juni nanti. Itu 7 pilar koperasi itu dibikin Saka yang seperti Harvard punya fasad itu. Tapi ini dibikin 7 pilar dan menurut saya mimpi sederhana itu namanya Munaldo Serang, pernah saya endorse untuk supaya dimuat di majalah Tempo. Kalau Anda browsing Munaldo Serang, guru dosen matematika, kelingkungan kata kuncinya itu nanti Anda akan dapatkan pelajaran serius itu dari mimpi satu anak di kampung yang maaf ya, yang sekolah lanjut SMP aja itu cuma dia itu di kampungnya itu waktu itu. Tapi sekarang kampung itu dia cita-citakan setiap rumah harus ada satu dokter ke depannya kan gitu. Itu karena koperasi Pak. Dan mereka itu yang tadinya tanahnya sudah dijual sama kapitalis, sekarang mereka mulai beli lagi. Karena mereka sudah punya duit dan mereka mengatakan tidak perlu lagi kita menjual tanah. Jadi saya kira penyelamatan adat kita yang sudah mulai luntur oleh ini, saya kira dengan cara koperasi itu. Jadi Bung Hatta itu menyarankan kita untuk mengembangkan koperasi itu saya kira bukan main-main. Beliau ini seorang filsuf, kualitasnya seorang filsuf, bukan hanya ekonom. Jadi saya kira spiritualitas yang tajam dan juga filosofi yang mendasari Bung Hatta kita bisa kembangkan. Jadi Pak, nanti kalau untuk tata kelola apa segala macam itu sebagai kata kunci, kita harus diskusinya intensif Pak. Jadi tidak bisa, saya mungkin perlu juga diskusi mungkin via Zoom aja Pak, biar murah gitu. Saya deklarasi tadi itu supaya Anda tidak usah repot-repot berpikir macam-macam. Jadi ya saya itu orang yang tidak biasa dibayar gitu. Jadi tenang saja Pak. Tapi kalau NGO internasional ya saya pakai tarif dolar gitu. Jadi seperti itu Pak. Jadi atau lembaga internasional gitu. Nah, saya kira kita bisa membangun sesuatu di ranah Minang ini, dan kita buktikan bahwa anak-anak dari Datuk ini, anak cucu dari Datuk ini memang betul-betul menjadi penyelamat bukan hanya tanah Minang seperti yang sudah dilakukan sama pendahulu kita. Mereka adalah pemikir besar dan pendiri Republik. Terima kasih. Baik, Ibu. Jadi di awal Bu Alida, kami juga sepakat bahwasanya memang dengan menyandang nama Bung Hatta ini kita sepakat bagaimana koperasi ini maju di kampus Bung Hatta ini. Ya, saya kira sepakat semuanya. Dan juga fakta yang kita temukan sekarang, ya, memang koperasi kita kalau kita melihat yang kita tahu sama-sama lah, memang tidak kelihatan kemajuan itu Pak Ijo sampaikan dengan umur sekian gitu ya, dibandingkan dengan tadi yang 24 tahun ya, sudah sekian T. Nah, jadi akhirnya apa?
dengan kondisi seperti itu, kalau saya coba menyimpulkan, mungkin kita tolong dikoreksi atau perlu ditambahkan. Pertama, perlu pendidikan koperasi di sebuah kata itu. Apakah nanti itu keanggotanya saja atau memang menjadi sebuah mata kuliah yang bisa mencirikan kita adalah kelas bung hatta. Nanti mungkin di bidang satu nanti akan coba menggali itu atau mungkin mempatenkan itu. Yang kedua, kalau saya juga coba sampaikan, perlu strategi yang konkret ya untuk bagaimana KKB Bongka ini berkembang. Nah, tadi Pak Roto sudah menawarkan diri ya, mungkin di awal diskusi via Zoom atau mungkin nanti hal-hal teknis ya. Jadi memang Bapak Ibu semuanya kemarin ketika ada rencana Pak Roto ke Padang itu ya, tentu diskusi dengan Ibu Rektor juga. Hari ini seminar, kemudian siangnya ini kita diskusi. Posotonya kan nanti baliknya malam ya, besok lagi kan? Ya. Besok malam baru ada acara di Unan ya? Ya. Kan gitu settingnya ya? Unan, teman-teman Unan. Malam kan? Jadi memang kalau memang ada bisa kita Sabtu besok masih ada waktu sebenarnya. Kita sudah solusikan sebenarnya. Kalau memang kita ingin bicara agak teknis, gitu. Ya, jadi Pak Suroto kemarin itu sudah siapkan waktunya ke Bung Hatta kita hari Jumat, Sabtu malamnya beliau ke Unan, besoknya ke Medan ya. Jadi beliau langsung sibuk ternyata. Itu mungkin dari ini, kalau ada mungkin yang lain sebelum kita tutup. Dikit Pak. Ibu Dekan Hukum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aida Hasan, yang terhormat Bapak Suroto, yang terhormat Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Muatan, Ketua Badan Pengawas Yayasan Pendidikan Muatan, Rektor Universitas Sumatera WR 1, 2, dan 3, Bapak dan Ibu Dekan, Wakil Dekan, dan seluruh hadirin yang ada dalam ruang ini. Saya hanya mengulang kembali Pak WR3. Tadi saya sudah menyampaikan waktu di convention bahwa pertama, koperasi itu untuk fakultas hukum ini khususnya Pak, itu memang sejak awal ada mata kuliahnya dan berakhir pada kurikulum tahun 1994 itu sudah hilang. Jadi pas kurikulum tahun 1994 sudah hilang mata kuliah koperasi. Yang kita ingat pengajarnya itu Bapak yang di Jalan Sumatera, lupa saya namanya. Nah itu bukan yang Jalan Sumatera. Harapan kami Pak, kalau memang koperasi itu kita mau godok lagi menjadi kurikulum, kita harapkan sama dengan yang waktu lama. Jadi itu di semester 1. Di semester 1 untuk fakultas hukum mata kuliah koperasi itu muncul karena merupakan pengenalan bagi mahasiswa baru. Nanti kalau itu memang dimunculkan, artinya di semester 1 bertambah lagi mata kuliah selain koperasi, kebunghataan, agama ya, jadi masuk MKU lah itu maksudnya. Yang kedua, teknis bagaimana supaya KKB ini berkembang. Nah, ini mumpung ada ketua YPBH dan ketua badan pengurus dan pengawas ada. Kalau saya melihat Pak menyarankan mahasiswa kita ada di 3 kampus. Jadi misalnya di kampus 2 saja kita buka misalnya di sana tempat untuk penjualan petromini misalnya, atau adanya cucian motor. Nah itu kalau itu dibuka ke mahasiswa, termasuk juga ada pulsa. Bayangkan itu mahasiswa kadang dia telat kenapa telat? Ini antrian Bu di SPBU. Jadi itu tidak akan berlaku lagi alasan-alasan itu, karena SPBU-nya ada di depan dekat kapal misalnya, kan mungkin. Nah jadi untuk pengembangan jangan hanya mengharapkan potongan-potongan dari gaji dosen misalnya. Nah, bagaimana caranya menarik mahasiswa? Kalau di luar misalnya 12.000, di dalam 8.000, di luar 10, di dalam misalnya 9.000, 1.000 itu bagi mahasiswa itu berkurang ya. Sangat antusias dia nanti. Itu yang teknisnya. Kemudian pulsa. Kita di kampus 2 itu kadang pemakaian WiFi mungkin karena masih kurang apanya. Pulsa mereka menggunakan jauh pula keluar mencari.
Jadi koperasi bisa digerakkan begitu. Kemudian mahasiswa juga bila perlu ada catering mahasiswa. Saya ingat, saya waktu S2 di Erlangga itu ditawarkan baru masuk saja. Waktu S2 S3 itu baru masuk ditawarkan mahasiswa baru. Nanti kalau kos di sini, kalau catering di sini, kalau laundry di sini, semua saya lihat ternyata masih di dalam UNER juga ternyata. Jadi itu mereka yang punya, cuman ada orang-orang pihak ketiga lah yang kerjasama. Menurut saya itu bisa pemasukan bagi kita. Jadi misalnya kita Bumata jangan rusunawa saja yang kita jual, tapi kita memberitahu kosnya di sini, nanti ada cateringnya. Nah, mahasiswa yang biasanya dari Sumatera Utara berarti lidah Minangnya belum ada, berikan dia makanan dia. Jambi lidah Minangnya belum bisa dia, berikan makanan dia. Itu kan sudah masukan menurut saya itu. Demikian saja Pak, secara teknisnya begitu. Dan kalau memang kita sepakati nanti kurikulumnya koperasi kita masukkan kembali dalam kurikulum kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insentif atau benefit. Jadi kenapa yang tadi saya ceritakan di seminar, koperasi itu yang hanya buka dalam 2 jam 1 minggu itu di malam hari pakai terangin rock steel itu, kenapa dia berkembang jadi inspirasi itu? Karena ada sistem atau cara yang berbeda yang tadi Prof. Hendrik tadi sampaikan. Intinya adalah cara Elvion, Profesor Elvion tadi sampaikan. Intinya adalah kita memang pakai sistem kapitalis, korporatnya seperti korporat kapitalis, tapi cara dan tujuannya yang berbeda. Kalau kapitalis adalah tujuannya untuk menumpuk kekayaan dan profit segelintir orang, kalau koperasi adalah untuk menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan banyak orang. Dan caranya kalau kapitalis itu adalah dengan cara mengangkut seluruh keuntungan itu berdasarkan decision makingnya itu adalah stakeholder. Kita pakai konsep yang dikembangkan oleh koperasi seluruh dunia adalah DIVI. DIVI itu adalah dividend policy, tapi dia berdasarkan kepada participation. It's not just share participation gitu. Saya kira saya setuju sekali Bu. Jadi intinya harus ada benefit. Jadi Pak, mungkin koperasi ini nanti kita reviewnya dari apa yang sudah ada program. Terus kemudian kita dari program itu kita susun range sederhana gitu. Target-target sederhana 5 tahun kita seperti apa, per tahunnya kita breakdown seperti apa, dan target inilah yang harus kita jadikan sebagai pedoman untuk kita mencapai sasarannya. Jadi kalau tadi ada ide seperti ini kan baru satu ide. Bayangkan kalau dari seluruh pimpinan nanti kita kumpul lagi, terus kemudian satu pimpinan harus membawa satu ide, saya kira banyak ide, tapi yang penting ide yang rasional. Saya kira itu akan jadi kekuatan. Terima kasih Pak. Sorry Pak Suroto, sedikit aja. Kemarin kami sudah ada program kerja untuk 2024. Banyak program kerja kita Pak. Oke, siap Pak.